Pak Anies, di Indonesia ya kita harap-harap cemas, tapi memang di Gaza juga luar biasa saat ini Pak Anies. 600.000 orang menanti meninggal satu persatu karena kelaparan. Dan sebentar lagi bulan Ramadan. Situasi politik global tampak juga mempertontonkan ketidakadilannya terhadap kemanusiaan. Masalah kemanusiaan yang menimpa saudara-saudara kita, khususnya sekarang berada di Rafah. Pesan Pak Anies buat masyarakat Indonesia dalam kondisi seperti ini, seperti apa Pak Anies? Ya, jadi kita tidak boleh berhenti menyuarakan pesan untuk melawan kezaliman ini. Tidak boleh berhenti. Dan hari ini kita menyaksikan, bukan hari ini ya, maksudnya hari-hari belakangan ini, bulan-bulan belakangan ini, kita menyaksikan untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik yang terjadi di Palestina, di mana opini rakyat kebanyakan bisa terbentuk melawan mainstream media. Selama berpuluh tahun, ada mesin produksi kebohongan lewat media untuk menggambarkan kondisi bangsa Palestina, perjuangan bangsa Palestina, dan termasuk apa yang dikerjakan oleh Israel di tanah Palestina sesuai dengan yang dipesan oleh pengendali-pengendali media global. Tapi untuk pertama kalinya kita menyaksikan gelombang perlawanan lewat sosial media mampu menembus itu. Kenapa? Karena kendali atas pembentukan opini tidak lagi oleh mainstream, tapi dikerjakan oleh media-media warga kebanyakan. Nah, rakyat Indonesia salah satu warga sosial media paling gemuruh di dunia. Betul tidak? Kita ini paling gemuruh, bisa menggerakkan begitu banyak. Jadi, saya dapat catatan itu beberapa yang dimulai diinisiasi dari Indonesia atas apa yang terjadi di Palestina, itu bisa membangun kesadaran dunia. Karena itu menurut saya salah satu yang kita bisa kerjakan di sini, jangan diam. Termasuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Suarakan, minimal kalau boleh targetkan setiap hari itu ada kontribusi kita untuk menyuarakan isu ini. Dengan begitu, maka dorongan kesadaran muncul, lalu di domestik juga muncul, dan harapannya meluas di tingkat internasional. Pemerintah banyak bisa dikerjakan. Cuman udah melewat masa kampanye. Saya kalau ngomong nanti salah tempat, Ustaz. Ya, salah tempat. Tapi sebagai rakyat biasa boleh kan bicara? Ya. Jadi nanti saya akan bicara yang agak jauh di kesempatan lain, tapi saya sampaikan bahwa negara bisa mengerjakan, jangan kalah dengan tetangga kita di dalam membela Palestina. Iya. Tidak boleh kalah sama tetangga kita. Iya. Dan kita harus ingat, saya pernah ngobrol waktu itu sama UBN di mana gitu, di Padang ya waktu Iya, Bukit Tinggi. bahwa ketika dulu kita merdeka, itu negara-negara lain membantu kita. Tuh. Dan membantunya tidak basa-basi. Ya. Betulan. Ya, Betulan. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di sini ada pertempuran gerilyawan Indonesia lawan Belanda. Itu senjatanya dari mana? Nah, kan kita modal pengunjung doang. Memang senjata ada pabrik di sini? Nggak ada. Senjatanya itu selundupan dari luar. Siapa? Ya dari orang-orang internasional yang bersimpati kepada kita. Perjuangan kita. Lalu mereka mengirimkan pasokan-pasokan itu. Macam-macam, kirim obat, kirim senjata. Kemana? Kepada kita. Jadi, kalau kita sekarang membantu perjuangan, kenapa? Ya karena dulu waktu kita berjuang juga dibantu. Dan banyak pihak yang membantu itu kita seringkali nggak ingat. Nggak ingat, padahal mereka luar biasa. Nah, ini yang menjadi pengingat bagi kita bahwa Palestina berhak merdeka dan kita punya kewajiban moral
untuk ikut memperjuangkannya, dan kita negara itu maksudnya pemerintah punya kewajiban konstitusional untuk mengusahakannya. Kenapa? Karena perintah undang-undang kita, kemerdekaan adalah udah hafal semua. Jadi dilaksanakan itu. Dan itu dengan langkah-langkah konkret. Langkah-langkah konkret yang bisa dikerjakan. Inilah bandingan sama negara tangga kita. Kalau negara tangga kita ngerjain, masa negeri yang mengatakan eksplisit dalam konstitusinya kalah sama tetangganya? Betul tidak? Ya, itu saya kira. Baik, Pak Anies, Cina di depan International Court berkata begini, bahwa ketika ada satu bangsa melakukan perlawanan, baik dengan senjata ataupun tidak dengan senjata, menurut undang-undang internasional, bahwa tidak bisa disebut negara itu sebagai pelaku terorisme. Cina mengatakan itu. Bagaimana pendapat Pak Anies tentang politik Timur Tengah atau negara-negara sekitar Palestina saat ini dalam melihat persoalan kemanusiaan di sana, Pak Anies? Secara geopolitik di sana. Tetangganya maksudnya? Tetangganya. Ya, ini justru sebetulnya seringkali ironi, Ustaz. Iya. Seringkali ironi. Kenapa? Karena wilayah terdekatnya justru makin hari mengalami penurunan sensitivitas atas penderitaan warga Palestina. Sensitivitasnya itu menurun. Dan keterlibatan di dalam usaha untuk memerdekakan itu paling jauh, menghadirkan kedamaian itu paling dekat, itu seakan-akan menurun. Coba perhatikan proses yang terjadi di tahun 70-an, 80-an, 90-an dengan 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini seakan sepi, seakan lingkungan kanan kiri itu seakan diam. Itulah sebabnya kenapa Indonesia dan bangsa Indonesia harus menjadi penggaung yang kuat untuk kemerdekaan Palestina, sekaligus menggugah mereka-mereka yang bertetangga di sana untuk ikut terlibat di dalam memerdekakan Palestina. Yang paling ujung saja, kira-kira Indonesia ini sholat subuhnya pertama tiap hari. Betul. Mudah-mudahan masuk surganya yang pertama juga. Amin. Kan seluruh dunia ini yang subuhan pertama siapa? Indonesia. Indonesia subuhan pertama. Nah, tempat ini, tempat matahari terbit pertama dalam bentangan umat Islam dunia. Kira-kira nih bentangannya dari Merauke sampai Maroko, itu bentangannya. Maka kitalah yang menyuarakan itu seakan menyadarkan kembali. Karena ada penurunan yang cukup serius tentang kepedulian. Yang paling ujung adalah merdeka, yang paling dekat adalah damai di sana. Dan dalam pertemuan-pertemuan, apakah itu OKI, apakah itu pertemuan-pertemuan Liga Arab dan lain-lain, pembicaraan ini menjadi perbicaraan yang superficial, yang tidak substansial kalau sudah menyangkut pada Palestina. Kita merasakan itu. Karena itulah kepemimpinan dari Indonesia ini dibutuhkan. Jangan kita kalah dengan Malaysia. Lihat apa yang dikerjakan oleh Pak Anwar Ibrahim. Luar biasa. Kepala pemerintahannya langsung menelpon, mengontak, inisiatifnya banyak. Makanya tadi saya katakan, saya nggak perlu bikin daftarnya dah. Kita lihat aja semua daftar itu. Minimal kita harus sama. Dan dengan itu harapannya UBN, kita bisa membangkitkan kesadaran juga di kawasan Timur Tengah dan yang tidak kalah penting dunia secara umum, bahwa ini adalah sebuah kondisi yang tidak boleh dibiarkan, bukan semata-mata karena alasan politik, tapi alasan kemanusiaan yang sudah melampaui ambang batas. Begitu, Ustaz. Jadi kangen nonton debat kayaknya ya.